Mahfud MD sentil pejuang hukum yang kini jadi pengacara penjahat. HAM itu ada dua. Satu pelanggaran HAM biasa, yaitu kirimannya pembunuhan atau seperti Sambo itu berat itu, tapi tetap HAM biasa. Lalu ada dua pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu kan perlu ditetapkan oleh Komnas HAM. Apakah satu pelanggaran atau kejahatan itu pelanggaran HAM berat atau biasa, itu Komnas HAM. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama. Kalau Putri Chandrawati sama Ferdy Sambo masuk ke KPK atau masuk ke rutan KPK, berarti Febri Diansah sudah bekerja objektif sebagai penasihat. Tapi kalau Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo tidak ditangkap oleh KPK, berarti mereka percuma ex KPK, berarti dia tidak kerja objektif. Karena kalau objektif, pelaku tindak pidana korupsi harus dijerat secara hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyindir para pejuang hukum yang dulu bergandengan kini malah membela koruptor atau penjahat. Alasannya demi hak asasi manusia dan keadilan. Kadang kita bingung dengan situasi sekarang, banyak pejuang hukum yang dulu bergandengan dengan kita untuk menegakkan hukum, tapi tiba-tiba kita ditinggal berbelok karena mereka yang memilih untuk membela TSK koruptor dan penjahat dengan alasan demi HAM dan keadilan. Di lapangan mereka mencari menang bukan mencari benar. Kicau Mahfud di laman Twitternya Kamis 10 November 2022. Mahfud tidak menyebut nama, namun baru-baru ini mantan jubir KPK Febri Diansah dan petinggi KPK lainnya Rasa Mala menjadi pengacara dari Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Brigadir J. Febri saat itu menerangkan dirinya bergabung dengan tim pengacara keluarga Sambo setelah adanya permintaan. Ia mengaku sudah bertemu Putri Chandrawati sebagai pemberi kuasa hukum. Setelah saya pelajari kasusnya dan bertemu dengan Bu Putri, saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif, kata Febri lewat pesan singkat kepada Republika Rabu 29 Oktober 2022. Dengan penjelasan tersebut, kata Febri, dirinya menerima pemberian kuasa hukum pendampingan tersebut. Saya sebagai advokat, saya akan mendampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual, ujar Febri. Rasa Mala menambahkan dirinya menyetujui untuk menjadi pengacara keluarga Sambo karena adanya komitmen yang disampaikan Ferdy Sambo membuka fakta-fakta atas peristiwa yang sebenarnya dalam pembunuhan Brigadir J itu. Terlepas dari apa yang disangkakan, Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri juga warga negara Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan persidangan yang objektif, fair dan imparsial, termasuk mendapatkan pembelaan yang proporsional dari penasihat hukum yang ia pilih, ujar Rasa Mala. Menko Polhukam Mahfud MD menyindir para pejuang hukum yang dulu bergandengan kini malah membela koruptor atau penjahat. Alasannya demi hak asasi manusia dan keadilan. Kadang kita bingung dengan situasi sekarang, banyak pejuang hukum yang dulu bergandengan dengan kita untuk menegakkan hukum, tapi tiba-tiba kita ditinggal berbelok karena mereka yang memilih untuk membela TSK koruptor dan penjahat dengan alasan demi HAM dan keadilan. Di lapangan mereka mencari menang bukan mencari benar. Kicau Mahfud di laman Twitternya Kamis 10 November 2022. Mahfud tidak menyebut nama, namun baru-baru ini mantan jubir KPK Febri Diansah dan petinggi KPK lainnya Rasa Mala menjadi pengacara dari Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Brigadir J. Febri saat itu menerangkan dirinya bergabung dengan tim pengacara keluarga Sambo setelah adanya permintaan. Ia mengaku sudah bertemu Putri Chandrawati sebagai pemberi kuasa hukum. Setelah saya pelajari kasusnya dan bertemu dengan Bu Putri, saya sampaikan bahwa kalaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif, kata Febri lewat pesan singkat kepada Republika Rabu 29 Oktober 2022.